Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi kali ini kalian harus tetap semangat belajar dari rumah dan tentu saja tetap semangat menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang kelima. Pembelajarannya nanti kalian setelah mengamati teks bacaan daur hidup hewan, kalian mampu menentukan pokok pikiran yang ada dalam teks bacaan tersebut. Yang kedua, setelah mengamati teks bacaan tersebut, kalian mampu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengertian daur hidup hewan secara tepat. Dan yang keempat, kalian mampu membuat diagram daur hidup hewan. Nah, coba kalian sekarang amati gambar-gambar yang akan Bapak tayangkan pada tayangan berikut ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ada gambar induk burung bersama anak-anaknya. Kemudian gambar yang kedua, ada induk kucing bersama dengan anak-anaknya. Dan yang ketiga, ada kadal yang baru saja menetas dari telurnya. Nah, apakah kalian dari ketiga gambar tersebut pernah menjumpai hewan-hewan tersebut? Ya, kalau sering, tentu saja kalian sudah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangbiakan ketiga hewan tersebut. Betul. Ketiga hewan tersebut ini pastinya antara hewan satu dengan hewan yang lain itu memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan yang burung dan kucing itu jelas pertumbuhan dan perkembangbiakannya pasti berbeda. Di mana burung itu prosesnya adalah secara bertelur dan kucing tentu saja ini secara melahirkan. Nah, proses-proses itulah itu dinamakan dengan daur hidup hewan, atau proses pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan itu dinamakan dengan daur hidup hewan. Nah, anak-anak, sekarang kalian baca terlebih dahulu teks bacaan berikut yang berjudul Daur Hidup Hewan. Daur hidup hewan. Hewan adalah salah satu komponen ekosistem, memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak mengalami. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut dengan metamorfosis. Nah, hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda-beda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva.
kemudian mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah salah satunya kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Nimpa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh, jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air, berkembang biak dan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal, tidak mengalami perubahan. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan dari daur hidup hewan, kalian harus bisa menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah hal-hal penting atau gagasan utama yang ada dalam teks. Langkah-langkahnya dalam menemukan pokok pikiran diantaranya: yang pertama, baca dan cermati seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir pada paragraf. Dan yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Sedangkan informasi penting dalam sebuah paragraf adalah suatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Nah, nanti kalian dalam menemukan pokok pikiran tersebut, silahkan kerjakan di dalam LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Atau kalian kerjakan di buku catatan kalian. Ya, baca petunjuknya. Ini petunjuk untuk menentukan pokok pikiran. Dan selanjutnya, ini untuk mengerjakan mencari informasi. Ya, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, sekali lagi, apa itu daur hidup? Ya, daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Contohnya, daur hidup hewan itu ada yang melakukan metamorfosis, ada yang tidak melakukan metamorfosis. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan.
itulah anak-anak materi pada pembelajaran hari ini ya. Nah, itulah anak-anak materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bisa kalian laksanakan, bisa kalian kerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.